Hujan rintik turun membasahi jalanan Seoul malam itu. Dalam sebuah rumah sederhana, Han Ji-woo, seorang wanita berusia 27 tahun, masih sibuk merapikan dokumen perusahaannya. Ji-woo adalah pegawai administrasi yang terbiasa hidup mandiri sejak kedua orang tuanya meninggal. Namun, kehidupannya yang tenang mendadak berubah ketika ayah sahabatnya, yang sekaligus CEO perusahaan tempat Ji-woo bekerja, memaksanya menikah dengan anak laki-lakinya, Kang Hyun-soo, seorang dokter bedah yang baru kembali dari Amerika. Ji-woo ya, hanya kamu yang bisa aku percayai untuk menjaga Hyun-soo. Dia keras kepala dan tidak mau menikah dengan siapapun. Kalau kamu bersedia, ini akan menjadi penyelamat bagi perusahaan dan juga keluargaku, pinta ayah Hyun-soo dengan wajah penuh harap. Awalnya Ji-woo menolak. Bagaimana mungkin ia menikahi pria yang bahkan tidak pernah bicara dengannya lebih dari sekadar salam sopan? Tapi kondisi keuangan keluarganya yang sedang sulit, ditambah rasa hormat pada CEO yang sudah banyak menolongnya, membuat Ji-woo akhirnya mengangguk. Pernikahan berlangsung sederhana, namun penuh tatapan penasaran. Hyun-soo, dengan wajah tampan dan ekspresi dingin, berdiri kaku di samping Ji-woo. Senyum pun jarang sekali muncul dari bibirnya. Malam pertama mereka di rumah baru berjalan kaku. Hyun-soo hanya berkata, "Kita menikah karena alasan keluarga. Aku tidak berharap apapun darimu, jadi jalani saja seperti perjanjian." Ji-woo menunduk, menahan perasaan sakit yang tiba-tiba muncul. Ia tahu ini bukan kisah cinta, tapi mengapa hatinya terasa kosong mendengar kalimat itu? Hari-hari berikutnya berjalan seperti rumah tangga kontrak. Ji-woo memasak setiap pagi, menyiapkan bekal untuk Hyun-soo, sementara Hyun-soo lebih sering pulang larut malam. Mereka jarang bicara kecuali soal hal-hal sepele. Namun suatu hari, Ji-woo jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja lembur. Saat itu, Hyun-soo pulang lebih cepat dan menemukan Ji-woo pingsan di ruang tamu. Dengan panik, ia menggendongnya ke kamar, memeriksa suhu tubuh, lalu segera menyiapkan obat. Untuk pertama kalinya, tatapan dingin Hyun-soo berubah menjadi khawatir. Ia duduk semalaman di samping ranjang, menggenggam tangan Ji-woo yang lemah. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu kelelahan? Kenapa kamu selalu berpura-pura kuat?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Ketika Ji-woo akhirnya membuka mata, jantungnya berdegup kencang. Sesuatu yang baru mulai tumbuh di antara mereka, meski keduanya belum berani mengakuinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ji-woo mendengar suara lembut dari Hyun-soo. "Mulai sekarang, jangan pernah jatuh sakit sendirian lagi. Aku di sini." Beberapa minggu setelah Ji-woo jatuh sakit, suasana rumah tangga mereka perlahan berubah. Hyun-soo mulai sering pulang lebih cepat, kadang bahkan membawakan bunga atau makanan kecil untuk Ji-woo, meski ia selalu berusaha menutupi dengan alasan kaku, "Ini cuma kebetulan." Namun Ji-woo tahu, di balik sikap dingin itu, ada ketulusan yang Hyun-soo sendiri sulit tunjukkan. Ia mulai terbiasa dengan kehadiran suaminya, dan hatinya perlahan-lahan menghangat. Suatu malam, ketika mereka makan malam bersama, Ji-woo memberanikan diri membuka percakapan. "Dokter Kang, maksudku Hyun-soo si, terima kasih karena sudah merawatku waktu itu." Hyun-soo meletakkan sumpitnya, menatap Ji-woo dengan tatapan tajam namun lembut. "Berhentilah memanggilku dengan begitu formal, kita sudah menikah." Pipi Ji-woo memerah, dan untuk pertama kalinya ia tertawa kecil di hadapan Hyun-soo. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, seorang wanita cantik bernama Seo Minah datang ke rumah sakit tempat Hyun-soo bekerja. Minah adalah cinta pertama Hyun-soo yang dulu meninggalkannya demi karir di luar negeri. Kini ia kembali, membawa penyesalan dan niat untuk memperbaiki hubungan. "Hyun-soo, aku masih mencintaimu. Waktu itu aku salah memilih. Beri aku kesempatan kedua," ucap Minah. Dengan mata berkaca-kaca, Hyun-soo terdiam. Hatinya memang pernah hancur karena Minah, tapi bayangan wajah Ji-woo yang setia menunggunya di rumah tiba-tiba muncul di pikirannya. Ia tak menjawab, hanya pergi meninggalkan Minah. Namun Minah tidak menyerah. Ia mendekati Ji-woo secara diam-diam. "Kamu tahu pernikahanmu dengan Hyun-soo hanya karena ayahnya, kan? Hyun-soo sebenarnya tidak mencintaimu. Aku adalah orang yang benar-benar dia cintai."
Kata-kata itu menusuk hati Jiwoo. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Hyunsu pulang. Ketika Hyunsu tiba, ia langsung bertanya dengan suara bergetar, "Kalau Somina datang lagi padamu, apa kamu akan pergi bersamanya?" Hyunsu terkejut, lalu menatap Jiwoo dengan serius. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi sekarang, setiap kali aku pulang, aku hanya ingin melihatmu di rumah. Itu yang membuatku merasa pulang." Air mata Jiwoo jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, Hyunsu menariknya ke dalam pelukan hangat. Pelukan yang bukan sekadar kewajiban sebagai suami, melainkan rasa yang tumbuh tanpa disadari. Tapi di luar sana, Minah masih menyusun rencana untuk merebut kembali Hyunsu, dan badai konflik baru pun mulai mendekat. Hubungan Jiwoo dan Hyunsu. Mereka mulai berbagi tawa kecil, saling bercerita sebelum tidur, bahkan jalan-jalan sederhana di akhir pekan. Jiwoo merasa seperti akhirnya merasakan arti pernikahan yang sesungguhnya. Namun, Minah tidak tinggal diam. Ia menggunakan koneksinya untuk memengaruhi ayah Hyunsu. Suatu malam, CEO itu memanggil Jiwoo ke ruang kerjanya. "Jiwoo, Minah adalah..." Dengan pernikahan Hyunsu dan Minah, perusahaan ini akan lebih kuat. Kamu harus mengerti. Jiwoo menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca, tapi ia tidak membantah. Malam itu, ia menyiapkan makan malam terakhir untuk Hyunsu, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh luka, "Mungkin memang lebih baik kalau aku pergi. Aku tidak ingin jadi penghalangmu." Hyunsu terkejut. "Apa maksudmu? Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Jiwoo tersenyum samar. "Aku hanya ingin kau bahagia, Hyunsu ya. Kalau itu bersama Minah, aku rela." Hyunsu berdiri, menghampiri Jiwoo, lalu menggenggam tangannya erat. "Dengar baik-baik, aku pernah mencintai Minah, tapi itu dulu. Sekarang, satu-satunya orang yang kuinginkan di sisiku hanyalah kamu." Jiwoo menatap mata suaminya, mencari kejujuran di sana, dan ia menemukannya. Air matanya mengalir, kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Keesokan harinya, Hyunsu menemui Minah. Dengan suara tegas, ia berkata, "Minah, terima kasih sudah datang. Tapi aku tidak lagi mencintaimu. Jangan pernah ganggu istriku lagi." Minah terdiam lalu tersenyum pahit. "Aku terlambat ya?" Hyunsu mengangguk pelan. "Ya, aku sudah menemukan rumahku." Hari itu menjadi titik balik. Jiwoo akhirnya merasa diterima sepenuhnya. Bukan lagi istri kontrak, tapi pasangan hidup yang benar-benar dicintai. Di malam yang tenang, Hyunsu menggenggam tangan Jiwoo dan berbisik, "Cinta selepas perkawinan kita ternyata lebih indah daripada yang pernah kubayangkan." Jiwoo tersenyum sambil menatap bintang-bintang di luar jendela. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan. Tapi kini, mereka siap menghadapinya bersama. Sebagai suami dan istri, dengan cinta yang mereka pilih sendiri.